give all I have to hear my daughter's voice. If someone wants to be heard, we are here. Listening. Saya Agus, balik lagi di Kolom Sinema. Sekitar 5 atau 4 bulan Kolom Sinema sempat vakum untuk beberapa saat, namun akhirnya hari ini saya kembali lagi untuk menyapa kawan-kawan semua di Kolom Sinema, tempat paling tepat untuk ngobrolin seputar film ataupun serial-serial yang memang layak untuk diobrolkan. Tanggal 3 Desember 1926 terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan di Inggris. Peristiwa tersebut saking gemparnya sampai melibatkan 1.000 orang polisi untuk ikut terlibat. Apa sebenarnya kejadian tersebut? Kejadian tersebut adalah hilangnya seorang penulis kesohor di Inggris, penulis genre misteri, yaitu Agatha Christie, kawan-kawan. Seorang Agatha Christie ini pada tanggal tersebut hilang entah kemana, kemudian melibatkan banyak personil kepolisian untuk mencari keberadaannya hingga membuat salah satu penulis kenamaan lain Inggris, yakni Sir Arthur Conan Doyle yang merupakan penulis dari Sherlock Holmes, harus turun tangan untuk ikut melakukan pencarian. Dan esoknya ternyata Agatha Christie akhirnya ditemukan di sebuah hotel mewah yang masih berada di Inggris. Hilangnya Agatha Christie disebabkan oleh perselingkuhan sang suami. Kemudian Agatha Christie merasa dirinya sudah diselingkuhi dan akhirnya dia merencanakan sebuah penghilangan diri yang akhirnya merepotkan hampir satu Inggris. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ, kemisteriusan seorang Agatha Christie juga terletak pada karya-karyanya yang ia tulis. Banyak novel-novel misteri ataupun cerita pendek, bahkan sampai naskah drama yang ia tulis, yang sebagian besar itu bercerita tentang misteri, entah itu pembunuhan, kasus hilangnya seorang dan sebagainya, yang membuat akhirnya dirinya berhasil menjadi seorang penulis besar di Inggris bahkan di dunia. Berbicara tentang Agatha Christie, pada tanggal 13 September 2023, film terbaru yang juga diangkat dari novel Agatha Christie berjudul Halloween Party, yang filmnya ini berjudul A Haunting in Venice, tayang di bioskop serentak di seluruh dunia, dan pada tanggal 23 Oktober 2023 juga sudah bisa disaksikan di tayangan Disney Hotstar. Haunting in Venice adalah film ketiga yang mengambil tokoh Hercule Poirot selaku tokoh detektif yang diciptakan oleh Agatha Christie. Setelah pada tahun 2017, telah lebih dulu memulai film perdananya di film berjudul Murder on the Orient Express. Kemudian pada tahun 2022 juga film keduanya tayang berjudul Death on the Nile, dan yang ketiga ini akhirnya baru bisa tayang pada tahun 2023 berjudul A Haunting in Venice. Mungkin kawan-kawan juga sudah menonton dua film sebelumnya yang tayang pada tahun 2017 dan 2023, yang kalau sama-sama kita saksikan, dua film sebelumnya itu murni berbicara tentang misteri yang terjadi di alat transportasi. Yang pertama itu terjadi di sebuah kereta, yang kedua itu berjadi di sebuah kapal pesiar, dan baru pada film ketiga latar filmnya cukup berbeda daripada dua film sebelumnya. Nah, ternyata ini adalah suatu hal yang baru melihat ternyata dari film-film sebelumnya, dua film sebelumnya sampai film yang ketiga ini, produser dari ketiga film ini adalah seorang cicit dari Agatha Christie sendiri yang bernama James Pritchard. James Pritchard ini adalah cicit dari Agatha Christie yang sejak kecil ia benar-benar mengidolai sosok Agatha Christie sebagai nenek buyutnya, dan ia banyak membaca hampir semua karya-karya Agatha Christie yang ia temukan telah ia baca, dan ia akhirnya memutuskan berani untuk mengambil posisi sebagai produser dari ketiga film Hercule Poirot ini adalah semata-mata karena ia menganggap bahwa dedikasi nenek buyutnya terhadap dunia kepenulisan di Inggris itu begitu besar, dan dia ingin meneruskan jerih payah
nenek buyutnya walaupun dengan media yang berbeda. Kalau dulu nenek buyutnya mungkin medianya adalah novel, nah sedangkan dia sekarang medianya adalah film. Tapi dia sudah mengatakan bahwa tujuan dia memproduksi 3 film ini adalah hanya untuk mengenang betapa besar jasa dari Agatha Christie yang menjadi nenek buyutnya. A Haunting in Venice ini sendiri berbicara tentang masih seputar pembunuhan, di mana pada tahun 1950-an ketika Hercule Poirot sudah menyatakan untuk pensiun menjadi detektif dunia dan ia mengasingkan diri di salah satu daerah yang bernama Venezia di Italia. Tetapi ketika dia menikmati masa-masa pensiunnya, dia harus kembali ikut terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan yang cukup menyita perhatiannya. Apa yang menyita perhatian Hercule Poirot sehingga dia memutuskan untuk kembali terjun menangani kasus pembunuhan ketika sebelumnya dia sudah pensiun adalah ketika cerita atau tema besar di dalam film ini tidak hanya semata-mata mengusung tentang misteri kasus pembunuhan, tetapi juga ada unsur mistis di dalamnya, ada unsur gaib di dalamnya, ada unsur horor di dalamnya. Lebih jelasnya ketika Hercule Poirot dihadapkan dengan kasus yang berhubungan dengan supranatural. Kita tahu sama-sama bahwa tokoh Hercule Poirot adalah tokoh yang benar-benar mengandalkan logikanya untuk mengurai segala kasus pembunuhan yang ia tangani. Ya layaknya detektif-detektif dunia lain. Dia sama sekali skeptis dengan dunia supranatural, dia sama sekali skeptis dengan dunia mistis, dan bahkan di filmnya dia mengatakan bahwa kalaupun yang gaib-gaib itu ada ataupun kalaupun memang Tuhan itu ada, maka tidak perlu ada misteri pembunuhan di dunia, alias Tuhan akan langsung turun tangan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Tetapi hal itu jelas bertentangan dengan Hercule Poirot, dan di dalam film ini keyakinan Hercule Poirot atas logikanya mulai tergoyahkan setelah satu demi satu kejadian mistis ataupun kejadian supranatural terjadi di sebuah rumah, ketika sebuah rumah itu baru saja mendapatkan sebuah tragedi atau terjadi sebuah tragedi di mana matinya seorang perempuan muda yang diakibatkan oleh roh iblis, kata orang-orang rumah penghuninya demikian. Tetapi Hercule Poirot sama sekali tidak memedulikan unsur mistis di sana, dan ia benar-benar menentang bahwa ini semua bisa dijelaskan secara logika, ini semua bisa dijelaskan secara runut, dan sama sekali tidak ada unsur supernatural di dalamnya. A ghost killed her. There must be a rational answer for all of this. Just admit that you are up against something bigger than you. No! Ya, sepanjang film daripada menelisik rangkaian pengungkapan misteri yang dilakukan oleh Hercule Poirot, saya lebih asik mengikuti sosok Hercule Poirot ketika harus bertentangan dengan dirinya sendiri. Di satu sisi Hercule Poirot meyakini bahwa semua masalah atau semua misteri yang ada di rumah itu bisa dipecahkan sesuai dengan keahliannya, tapi di sisi lain ada sisi Hercule Poirot lain yang meyakini bahwa di rumah itu memang benar-benar ada sesuatu yang tidak bisa terjelaskan secara ilmiah gitu. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis, dan apalagi yang tidak bisa dijelaskan secara logis kalau bukan ulah dari kegiatan-kegiatan supranatural. Nah, hampir 2 jam saya benar-benar melihat sosok Hercule Poirot yang baru gitu, yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ketika di novel-novel atau di 2 film terakhirnya kita disuguhkan dengan aksi-aksi Hercule Poirot mengungkap kasus-kasus kejahatan dengan deduksinya yang brilian, dengan hanya cukup duduk di kursi, kemudian dia akan mengurutkan satu demi satu rangkaian peristiwa hingga menjadi sebuah simpulan yang utuh. Tetapi di film ini saya menyaksikan hal yang baru. Dia bertentangan dengan dirinya sendiri, dan itu sesuatu yang benar-benar fresh lah bagi saya gitu. Ternyata di sisi kelogisan seorang detektif kawakan sekelas Hercule Poirot, ada juga ketakutannya gitu, ada juga kengerian di dalam dirinya bahwa memang apa mungkin di dunia benar-benar ada aktivitas supranatural yang sama sekali tidak bisa dijelaskan secara logika gitu. Kemudian hal yang bisa dikatakan menarik di film ini, kehadiran beberapa aktor yang jelas
aktor-aktor kawakan di dunia Hollywood, seperti aktris yang baru naik daun, aktris asal Malaysia yakni Michelle Yeoh yang pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan sebagai aktris terbaik di ajang Oscar kalau tidak salah, dan membintangi beberapa film yang besar. Dan ternyata di film ini dia hadir menjadi seorang tokoh yang cukup sentral, menjadi seorang cenayang yang punya pengaruh cukup besar di dalam film ini untuk memetakan bagaimana aktivitas supranatural itu bekerja di dalam jalannya cerita gitu. Nah, Michelle Yeoh ini ternyata juga demi ikut dalam proyek film A Haunting in Venice ini, ia sampai meninggalkan proyek film lain gitu, film fiksi ilmiah kalau tidak salah. Tapi saya lupa judulnya apa. Dan dia berhenti ikut di proyek film tersebut dan ia lebih memilih proyek film ini. Karena apa? Karena Michelle Yeoh sendiri adalah seorang penggemar berat dari karya-karya Agatha Christie. Nah, jadi bisa kita bayangkan betapa besarnya pengaruh seorang Agatha Christie bahkan sampai ke zaman modern hari ini gitu. Banyak tokoh-tokoh besar yang juga mengidolakan karya-karyanya. Kemudian unsur warna di dalam film ini, tuntun di dalam film ini juga benar-benar sesuatu yang baru gitu dari film-film sebelumnya. Kalau di film Murder on the Orient Express atau Death on the Nile, warna atau gambar yang dipakai oleh para penggarap itu mungkin lebih bervariatif, lebih banyak corak yang digunakan. Tetapi di dalam film ini saya hanya menemukan warna-warna atau nuansa-nuansa gotik klasik gitu yang mencerminkan bagaimana nuansa horor ala-ala film tahun 50-an gitu. Selain dari nuansa-nuansa kota Venesia yang ya kita tahu betapa indahnya kota Venesia di Itali dengan kota terapungnya gitu kan, dengan banyak rumah-rumah yang warnanya berbeda dan sebagainya, ya keindahannya sudah bisa sama-sama kita ketahui. Tapi yang menariknya lagi kawan-kawan, ternyata syuting A Haunting in Venice ini tidak benar-benar dilakukan di Venesia, Italia, tetapi syuting film ini dilakukan di kota London dengan menggunakan sebuah studio film berukuran 2 kali lapangan tenis yang di-set atau diubah sedemikian rupa sehingga membentuk kota Venesia yang cantik. Dan saya juga baru tahu fakta itu ternyata karena di filmnya benar-benar menunjukkan bagaimana indahnya dan bagaimana sunyinya kota Venesia gitu. Tapi ketika saya tahu bahwa film ini syutingnya di London, wah ternyata film trilogi Hercule Poirot ini benar-benar punya potensi untuk melanjutkan cerita-cerita lain yang ditulis oleh Agatha Christie gitu. Bahkan mungkin film ketiga dari rangkaian film Hercule Poirot ini bisa menjadi pembuka bagi semesta film-film atau karya-karya dari Agatha Christie. Dengan banyaknya karya yang telah ia tulis, bukan tidak mungkin ini tiga film ini baru menjadi titik awal bagi banyaknya film-film Hercule Poirot yang diperankan oleh Kenneth Branagh juga. Karena Kenneth Branagh juga selain memerankan langsung tokoh Hercule Poirot di sini, ia juga menjadi sutradara. Dan mengapa ia menjadi sutradara sekaligus menjadi Hercule Poirot? Karena ia benar-benar mengidolai seorang tokoh Agatha Christie juga, hingga ia mau terlibat dalam ketiga film Hercule Poirot ini, kawan-kawan. Sampai hari ini film ini masih bisa disaksikan di Disney Hotstar karena tayang di bioskop sudah beberapa bulan yang lalu. Itu yang bisa saya bincangkan tentang film A Haunting in Venice. Kalau kawan-kawan punya pendapat lain tentang film ini, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa juga tonton konten-konten lain yang ada di Langgam Pustaka TV. Dan saksikan terus pembahasan-pembahasan film ataupun seri selanjutnya hanya di Kolom Sinema. Terima kasih.